Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan, yang terhormat Bapak Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto sebagai Menko Polhukam, Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang hadir secara langsung sebagai sebuah sinyal apa yang kita luncurkan hari ini mendapatkan perhatian penuh. Terima kasih Pak Menteri. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pimpinan Bawaslu RI yang hadir secara lengkap, Pak Ketua, Pak Toto, Pak Herwin, Pak Puadi, juga Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran para pejabat yang ada di lingkungan Bawaslu yang memastikan proses kita tidak terkendala meskipun soal mic sudah menjadi catatan kerawanan. Nanti kita kasih saran perbaikan. Yang sama-sama kita hormati tentu saja dalam hal ini adalah mitra kerjanya Bawaslu, yang terhormat Ketua KPU RI Bapak Muhammad Afifuddin, yang terhormat anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dwi Rakasandi, dan terhormat juga Bapak Brigjen TNI Joko Suparyoto, juga Bapak BJP Antonius Dwi Hendro Sunarko dari BIN yang hadir pada kesempatan ini, dan Bapak Brigjen Pol Dedi Kusuma Bakti dari Dirpolitik Baintel Kampolri. Terima kasih sudah bergabung, dan tentu saja teman diskusi, teman debat Pak Brigjen Pol Juhandani Raharjo yang pada kesempatan ini membersamai supaya perdebatannya tidak menimbulkan kerawanan. Tentu saja para pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini atau yang mewakili sebagai pihak yang paling sibuk saat ini menjelang pendaftaran, dan tentu saja sahabat-sahabatku sekalian dari OKP, pegiat pemilu, organisasi masyarakat sipil, platform media sosial, teman-teman media dari berbagai latar belakang jurnalisnya, juga tentu saja wabil khusus mereka yang bergabung hadir secara daring melalui kanal YouTube, dan spesial untuk seluruh jajaran pengawas pemilu baik provinsi maupun kabupaten kota yang hadir secara langsung. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita lihat slide untuk ditampilkan. Secara khusus tadi saya minta agar podium bergeser karena ibu bapak penting melihat layar langsung ketimbang melihat saya. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, slide berikutnya. Dalam konteks ini kami penting menyampaikan bahwa tahun 2022 tepatnya 16 Desember Bawaslu meluncurkan yang namanya Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Jadi yang namanya IKP untuk pemilu dan pemilihan serentak sudah kita launching di Desember 2022. Melihat perkembangan yang ada, maka Bawaslu kemudian juga meluncurkan yang namanya IKP tematik di tahun 2023 dengan 5 tema. Yang berikutnya dari dari IKP yang sudah diluncurkan itu di 2024, ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, maka ada 3 tahapan yang paling berpotensi terjadi kerawanan, yaitu tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Karena itulah lalu Bawaslu untuk mengkontekskan terhadap situasi kekinian, maka pada kesempatan ini kami meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak yang dimensinya merujuk saat IKP yang diluncurkan tahun 2022, subdimensinya juga indikatornya mengalami perubahan. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, pemetaan kerawanan ini melalui 2 skema. Skema yang pertama adalah bahwa ini dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota berdasarkan basis data kerawanan tidak sekedar yang lampau tetapi juga pada konteks pemilu 2024.
Yang kedua, pemetaan ini juga memetakan wilayah dan isu rawan pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung. Selanjutnya, Ibu Bapak mengingatkan secara cepat. Jadi soal definisi dan tujuan tidak mengalami perubahan. Slide berikutnya, kalau masih lambat kita kasih saran perbaikan lagi. Ini definisinya tentang kerawanan pemilihan adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan yang demokratis. Tujuannya ada 3, memetakan potensi kerawanan pemilihan di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Yang kedua, melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi kerawanan di 3 tahapan ini. Dan yang ketiga, menjadi basis data kita bersama untuk menyusun program pencegahan. Tidak hanya bagi Bawaslu, tapi juga bagi teman-teman partai politik, media, pegiat pemilu, dan kita semua. Selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, secara konstruksi seperti yang tadi telah disampaikan bahwa dimensi IKP-nya tetap 4. Dari 4 itu, berdasarkan pemetaan yang telah dilakukan provinsi dan kabupaten kota, maka kita punya 4 stressing. Selain tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung juga adalah soal konteks sosial politik. Ibu Bapak sekalian, kalau di IKP yang diluncurkan tahun 2022, indikator kita mencapai 61 indikator, tapi untuk konteks pemetaan pemilihan kerawanan pemilihan ini totalnya ada 27 indikator. Jadi Ibu Bapak, saya contohkan misalnya konteks sosial politik. Konteks sosial politik ini berarti indikatornya antara lain soal berkaitan dengan kebijakan yang berubah-ubah, atau indikatornya berkenaan dengan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, atau adanya ancaman kekerasan, intimidasi, dan lain sebagainya. Untuk pencalonan, contoh indikatornya adalah berkenaan dengan potensi keberadaan calon petahana, atau berkenaan dengan adanya calon yang memiliki hubungan kekerabatan antar wilayah, baik dari unsur ASN, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Pada tahapan kampanye, indikatornya salah satunya soal kampanye bermuatan sara, hoax, hasutan, dan adu domba. Sedangkan pada konteks pungut hitung, dari 9 indikator itu salah satunya adalah adanya TPS yang tidak ramah terhadap pemilih disabilitas dan minoritas. Baik, selanjutnya Ibu Bapak sekalian, pada konstruksi pemetaan kerawanan pemilihan ini, slide berikutnya, ada 2 pemetaan kerawanan. Nampaknya saran perbaikan ganti laptop untuk yang operasi ya. Nah ini susah ya. Ibu Bapak sekalian nggak usah cemas. Justru ini kita sedang uji secara teknis ketika ada sesuatu yang terjadi, antisipasinya seperti apa. Ya, slide berikutnya sudah bisa. Oke, adanya pemetaan kerawanan. Yang perlu kami sampaikan bahwa pemetaan di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota dilakukan. Dalam konteks ini teman-teman di provinsi dan kabupaten kota sudah melakukan launching terhadap kerawanan di wilayahnya masing-masing. Yang berikutnya, pemetaan kerawanan provinsi ini dihasilkan dari indikator gabungan antara data inputan provinsi dan kabupaten kota, sedangkan untuk kerawanan kabupaten kota, data inputannya khusus dari kabupaten kota. Slide berikutnya. Nah, secara metodologi, Ibu Bapak sekalian, pemetaan kerawanan pemilihan ini berbasiskan pada peristiwa yang terjadi di pemilu tahun 2024 yang dekat, yang baru kita lewati, dan kondisi terkini yang berkaitan dengan tahapan pemilihan serentak 2024. Pemetaan kerawanan ini tadi
Ada 27 indikator di dalamnya, setiap indikator ada bobotnya. Skor akhir untuk setiap provinsi dan kabupaten kota dihitung dengan menjumlahkan skor indikator yang telah diberikan bobot itu. Ibu bapak sekalian, kategorinya masih sama. Kita masih membaginya dalam kategori rawan tinggi, sedang, dan rendah dengan cut off satu simpangan baku dari nilai rata. Nah, dari konsep ini yang perlu dipahami, seringkali orang bertanya apa yang disebut dengan rawan rendah, rawan sedang, dan rawan tinggi. Dengan metodologi ini, kami kemudian mengkategorisasikan yang namanya rawan rendah jika skornya berada di bawah satu simpangan baku, sedang jika skornya antara simpangan baku, dan tinggi ketika skornya berada di atas satu simpangan baku nilai rata nasional. Ibu bapak sekalian, semakin banyak kejadian indikator di sebuah wilayah, maka semakin tinggi kerawanannya. Slide berikutnya. Nah, pada konteks ini hasilnya menunjukkan, hasilnya menunjukkan, giliran suruh lanjut agak lama, capek ya. Ya, terima kasih. Baik, perbandingan kategori kerawanan provinsi. Ibu bapak, inilah datanya. Yang masuk rawan tinggi ada 5 provinsi, artinya di 13%. Rawan sedang di 28 provinsi, artinya ada di 76%, dan rawan rendah di 4 provinsi. Sehingga dalam konteks ini yang perlu kita ketahui, sebagian besar indikator terjadi, makanya lalu masuk rawan tinggi, karena dari indikator 27 itu mereka menempati skor yang paling tinggi. Baik, sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, inilah hasilnya. Ya, terbaca ya. Nusa Tenggara Timur, mana suaranya? Nusa Tenggara Timur menempati posisi rawan tinggi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di Nusa Tenggara Timur. Lalu disusul Kalimantan Timur dengan 18 indikator, disusul Jawa Timur dengan 17 indikator, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah dengan indikator yang terjadi masing-masing 16. Sehingga inilah potret kerawanan tinggi untuk pilkada kita yang akan saat ini kita jadi fokus bersama. Berikutnya, pada konteks rawan sedang, ibu bapak tolong dilihat masing-masing ini. Ya, rawan sedang ada di 76%, artinya 28 provinsi, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan. Ya, silahkan ibu bapak, saya tidak akan bacakan keseluruhannya, tapi ini bisa dilihat secara bersama-sama. Aceh menjadi rawan sedang, masuknya Maluku Utara, Papua Pegunungan masuk rawan sedang. Begitu ya. Sulawesi Utara rawan sedang, Bang Herwin, izin. Nah, baik, berikutnya. Rawan rendah ada 4. Papua Selatan, mana Papua Selatan? Kalau selama ini orang memandang Papua itu selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan yang dilakukan oleh Bawaslu, Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, Kalimantan Tengah masuk ke dalam rawan rendah. Artinya yang tidak masuk 5 rawan tinggi, yang tidak masuk 4 rawan rendah, kalian berada di rawan sedang. Begitu ya. Nah, kita lihat sekarang. Lanjut. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, jika tadi pemetaan kerawanan tinggi berdasarkan scoring terhadap indikator yang telah diberi bobot menunjukkan yang tadi, maka Bawaslu juga memetakan kerawanan berdasarkan tahapan. Yang pertama, di luar tahapan ada konteks sosial politik. Aceh, DKI Jakarta, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Tengah,
Kaltim, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, NTB, Papua, dan Papua Pegunungan. Jadi kalau berdasarkan bobot scoring yang tadi dijumlah, maka yang namanya Aceh masuknya sedang. Tapi begitu dilihat konteks sosial politiknya, masuk menjadi rawan tinggi. Kenapa ini penting diberikan stressing, biar yang merasa rawan sedang atau rawan rendah tidak lengah. Serendah apapun kerawanan itu, kewaspadaan dalam kacamata kita selalu tinggi, gitu ya. Nah ini, di tahapan pencalonan Ibu Bapak, ternyata yang paling tinggi berdasarkan pemetaan provinsi dan kabupaten kota adalah Kepulauan Riau. Ada disusul Sulawesi Selatan lagi, susul Kalimantan Timur lagi, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Bengkulu, sampai kemudian Kalimantan Utara. Kalimantan Utara yang tadi rawan rendah, begitu masuk ke tahapan pencalonan dia scoringnya menjadi rawan tinggi. Yang berikutnya di tahapan kampanye. Tahapan kampanye, lagi-lagi Sulawesi Selatan muncul, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah. Waspada kita ya, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Riau. Di tahapan kampanye. Di tahapan pungut hitung, Papua yang pertama. Tadi tidak masuk, tapi begitu tahapannya pungut hitung menjadi yang pertama Papua, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, hati-hati ya, Papua Barat, Aceh, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua Pegunungan, Banten, dan Gorontalo. Jadi sahabat-sahabatku sekalian, data ini menjadi penting untuk kita semua. Baik, berikutnya. Di slide berikutnya, Ibu Bapak, sahabat-sahabatku sekalian, kita melihat pemetaan kerawanan di tingkat kabupaten kota. Di tingkatan kabupaten kota, maka kita juga membagi rawan tinggi, lanjut slide-nya, rawan sedang, rawan rendah. Rawan tinggi ada di 16%, rawan sedang 66%, artinya 334 kabupaten kota kita rawan tinggi, lalu 18% untuk rawan rendah, artinya 90 kabupaten kota. Total indikatornya ada 26. Kalau tadi total indikatornya 27, sekarang 26 untuk kabupaten kota, sama penjelasannya seperti tadi. Berikutnya, inilah pemetaan kerawanan kabupaten kota yang tinggi. Inilah 84 kabupaten kota yang tinggi, rawan, kerawanannya tinggi. Terlihat ya, saya bacakan tidak semuanya. Misalnya ada Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Malang, tinggi dia nih, rawan tinggi dia nih. Kabupaten Kutai Barat, Kota Samarinda, Kabupaten Tasikmalaya, hati-hati Pak Ketua, Kabupaten Tasikmalaya, ya, lalu Kabupaten Lebak, Banten, nah, Kota Palopo, Lahat, lalu muncul juga di sana ada Kota Sukabumi, ada Kota Malang, ada Waikanan, ada Malaka, Kabupaten Puncak, Nabire, Intan Jaya muncul nih. Begitu masuk ke rawan tinggi, silahkan cermatin Ibu Bapak, sahabat-sahabatku sekalian. Inilah 84 kabupaten kota yang rawan tinggi. Nanti informasi ini bisa diakses. Berikutnya, slide berikutnya, kita juga melakukan upaya pemetaan terhadap 10 kabupaten kota yang rawan tinggi berdasarkan tahapannya, sama seperti tadi. Inilah dia potretnya. Sosial politik, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sika, Kabupaten Kupang, Nabire, Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya. Sosial politik. Di pencalonan, Ibu Bapak, sahabat-sahabatku sekalian, di pencalonan yang paling tinggi kerawanannya adalah Kabupaten Baru, Kabupaten Pandeglang, lalu diakhiri 10-nya Kabupaten Nias Barat. Sebagai informasi, penempatan ini berdasarkan skornya. Jadi kalau Kabupaten Lombok Tengah, maka dia paling tinggi setelah dilihat scoringnya berdasarkan konteks sosial politik.
pencalonan kabupaten baru yang tertinggi, kampanye Kabupaten Manggarai Timur, pungut hitung Kabupaten Fakfak. Penempatan nama kabupaten kota ini berdasarkan urutan tertinggi yang semuanya masuk rawan tinggi. Begitu ya. Berikutnya. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabatku sekalian, yang kita petakan tidak sekedar konteks sosial politik, tidak sekedar 3 tahapan utama tadi, tetapi juga kita melihat, memetakan pengaruh kerawanan ini dan isu-isu strategis. Mari kita lihat. Nah, Ibu Bapak, sahabat-sahabatku sekalian, di tingkat provinsi, tahapan pungut hitung menjadi tahapan yang paling rawan dan berpotensi terjadi di seluruh wilayah se-Indonesia. Disusul tahapan kampanye dan pencalonan. Pada tahapan pungut hitung, kerawanan tertinggi adalah potensi keberatan saksi yang tidak ditindaklanjuti. Nanti ujung-ujungnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, pada tahapan kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktek politik uang. Pelibatan aparat pemerintah dalam konteks ini adalah ASN, TNI, Polri, penggunaan fasilitas negara dalam kampanye, dan konflik antar peserta dan pendukung. Yang keempat, pada tahapan pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI, Polri. Yang keempat, pada konteks sosial politik, intimidasi, ancaman dan kekerasan secara verbal dan fisik, serta perusakan fasilitas penyelenggara pemilihan akan mempengaruhi kerawanan di tingkat provinsi. Itu potretnya provinsi. Sekarang kita lihat yang kabupaten kota. Di tingkatan kabupaten kota sama menempatkan tahapan pungut hitung ini sebagai tahapan yang paling rawan, disusul kemudian oleh tahapan kampanye dan pencalonan. Pada tahapan pungut hitung, kerawanan tertinggi adalah potensi pemungutan suara ulang, berbeda ya dengan provinsi tadi ya. Kalau di kabupaten kota, maka pada tahapan pungut hitung, kerawanan tertinggi adalah potensi pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, dan kesalahan prosedur di TPS oleh penyelenggara ad hoc. Yang ketiga, pada tahapan kampanye. Nah, tahapan kampanye, kerawanan tertinggi adalah potensi praktek politik uang seperti yang terjadi di tingkatan provinsi. Lalu yang keempat, pada tahapan pencalonan, kerawanan tertinggi adalah potensi penyalahgunaan wewenang oleh calon dari unsur petahana, ASN, TNI, dan Polri. Selain itu, pada konteks sosial politik, intimidasi, ancaman, dan kekerasan secara verbal dan fisik akan mempengaruhi kerawanan pemilihan di setiap tingkatan. Ibu, Bapak, sahabat-sahabatku sekalian, mari kita lihat isu strategis. Pemetaan ini memetakan beberapa isu strategis yang perlu juga kita waspadai, kita beri perhatian untuk bisa dilakukan penanganan secara cepat dan tepat. Yang pertama adalah netralitas aparat pemerintah dan penyelenggara pemilihan. Dalam konteks ini, langkah antisipasi menjaga netralitas aparat pemerintah dalam pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholder. Persoalan kemandirian dalam pemilu 2024, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta potensi mobilisasi keterlibatan ASN, TNI, dan Polri dalam pemilihan menjadi catatan penting yang pertama. Yang kedua adalah praktek politik uang. Penggunaan uang dan barang sebagai media untuk menarik pemilih menjadi isu yang selalu terjadi di setiap pemilihan. Metode praktek politik uang semakin berkembang seperti penggunaan uang digital, kemudian kartu elektronik, hingga barang kebutuhan sehari-hari. Pencegahan yang masif oleh seluruh pihak harus dilakukan, bukan hanya oleh penyelenggara pemilu. Yang ketiga, Ibu, Bapak, sahabat-sahabatku sekalian, adalah polarisasi masyarakat dan dukungan publik. Nah, potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat terkait dengan dukungan politik harus menjadi perhatian untuk menjaga kondusivitas dan stabilitas tahapan pemilihan yang sedang berjalan.
politisasi SARA, penggunaan hoax, fitnah potensial digunakan untuk saling menyerang pasangan calon. Yang keempat, isu strategisnya adalah berkenaan dengan penggunaan media sosial untuk kontestasi. Intensitas penggunaan media sosial makin meningkat tinggi, tentu membutuhkan langkah mitigasi yang khusus untuk mengurangi dampak negatifnya, sehingga seluruh proses yang terjadi tetap dalam situasi yang kita kehendaki. Yang kelima adalah isu strategis konteks keserentakan pemilu dan pemilihan. Kondisi pemilihan berpengaruh, pemilihan umum maksudnya yang kemarin, berpengaruh pada pemilihan kepala daerah. Jarak antara pemilu presiden, wakil presiden, serta legislatif dengan pemilihan kepala daerah yang sangat dekat yang dilakukan secara serentak, maka salah satu proses pencalonan pemilihannya bisa jadi menjadi kurang partisipatif. Karena itu perlu kita semua dorong melakukan edukasi bersama-sama. Yang keenam adalah keamanan. Tadi Pak Menteri, Pak Menko sudah menyampaikan pesannya juga berkenaan ini. Potensi kerawanan akan muncul dalam untuk mengantisipasi terjadinya intimidasi, ancaman, kekerasan baik verbal maupun fisik. Dukungan keamanan yang serius terhadap penyelenggaraan pemilihan, khususnya kepada penyelenggara pemilihan, perlu segera disiapkan sejak dini. Komitmen kehadiran Pak Menko menjadi hal yang membanggakan dan membuat kita punya harapan. Yang ketujuh adalah isu strategis kompetensi penyelenggara ad hoc. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, pemetaan kerawanan ini menunjukkan bahwa isu kerawanan tertinggi tersebar hampir di seluruh Indonesia disebabkan oleh pemahaman yang kurang dari penyelenggara ad hoc terhadap teknis dan prosedur penyelenggaraan, terutama di tempat pemungutan suara. Gambaran ini mewajibkan kepada kita semua, khususnya penyelenggara pemilu dan dalam konteks ini penyelenggara pemilihan, untuk semakin memperkuat pemahaman tentang pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, supaya tidak terjadi banyaknya residu pasca pelaksanaan pilkada. Yang kedelapan adalah hak memilih dan dipilih. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, penguatan terhadap jaminan hak memilih dan dipilih diantaranya adalah pemutakhiran daftar pemilih menjadi pertimbangan penting saat pemutakhiran di pemilihan kepala daerah, sehingga kesalahan pemutakhiran tidak berulang. Besok adalah hari terakhir untuk masukan masyarakat terhadap proses DPS. Akurasi data pemilih tidak bisa dipertanggungjawabkan, risikonya hak pilih orang lain bisa hilang. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, penting kita mengingatkan semua pihak untuk sama-sama jaga. Karena prosesnya sedang berjalan, mari kita pantengin kerja-kerja pengawasan pemutakhiran data pemilih. Yang kesembilan adalah layanan kepada pemilih. Izin Pak Ketua KPU, sesuai slogan KPU melayani. Nah, ini ada isu strategis yang kesembilan adalah layanan kepada pemilih. Penyedia layanan dan fasilitas pada pemilih, penyelenggara wajib, dalam konteks ini penyelenggara pemilu dan pemilihan, karena dia pemilihan, wajib memastikan layanan dan fasilitas pelaksanaan tahapan pemilihan yang akses bagi semua pihak, khususnya bagi pemilih penyandang disabilitas dan kelompok minoritas. Tidak ada lagi pemilih yang memiliki keterbatasan, pada akhirnya sulit untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Yang ke-10 adalah bencana alam dan distribusi logistik. Antisipasi terhadap bencana alam wajib menjadi perhatian bagi KPU, terutama untuk menentukan lokasi TPS yang akan digunakan saat pemungutan suara. Seluruh penyelenggara bersama jajaran wajib memberikan penjelasan yang memadai bagaimana proses pemungutan dan penghitungan dilaksanakan sesuai perundang-undangan dalam situasi bencana. Ibu bapak, isu strategis yang ke-11 adalah perselisihan hasil pemilihan. Masifnya gugatan terhadap pemilu 2024 yang lalu masih kuat dalam memori kita. Maka hal ini harus menjadi fokus penting.
Pentingnya pemahaman penyelenggara, pengarsipan dokumen, dan pengamanan surat suara beserta seluruh dokumen pendukung harus menjadi pengawasan kita bersama. Karena kalau perselisihan hasil pemilihan maju ke Mahkamah Konstitusi lalu diajukan lagi berkali-kali, yang rugi kita sendiri. Kenapa? Anggaran negara yang akan dikeluarkan sangat banyak. Karena itu mari kita jaga perselisihan hasil pemilihan menjadi pembelajaran kita yang lalu. Sekarang dalam konteks pemilihan kita berfokus. Yang ke-10 adalah kebijakan pemilihan yang berubah. Ibu bapak, sahabat-sahabatku sekalian, politik sangat dinamis. Politik yang dinamis, efek dari penyelenggaraan pemilu 2024 akan berpotensi terhadap perubahan aturan hukum yang bisa jadi sangat cepat. Maka dari itu perlu kerjasama seluruh stakeholder untuk memastikan agar kebijakan yang disiapkan dengan baik untuk memastikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan. Jadi, dinamika politik yang tinggi ini perlu kita mitigasi terhadap potensinya lahirnya kebijakan yang berubah secara cepat. Ibu bapak, demikianlah yang bisa disampaikan berkenaan dengan pemetaan kerawanan pemilihan kita. Mudah-mudahan bahan ini nanti secara terbuka bisa diakses oleh seluruh pihak. Mudah-mudahan kita bisa jadikan cara kita untuk memitigasi dengan cepat dan tepat demi menjaga demokrasi Indonesia. Akhirnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian agak balelol tadi ya, karena terlalu banyak jadi capek. Mudah-mudahan kita bisa melakukan pengawasan pendaftaran yang akan dilakukan esok dengan baik. Kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja, terima kasih untuk seluruh perhatian. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Venkolog Channel melaporkan.